Yo boy, kita gaskan kelanjutan cerita Solo Leveling season kedua episode yang ke-12. Oke, berlanjut ke aura yang dahsyat menggelegar dari Pulau Jeju. Aura apa ini? Apa-apaan? Dengan tekanan mengerikan ini, aku tak bisa mempercayainya. Ini bukanlah monster biasa. Seekor monster berwujud manusia semut tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dengan langkah kakinya saja bisa memberikan rasa ketakutan yang mengerikan. Artak! Membayangkannya saja, serasa tulang belulang hancur lebur seperti kerupuk. Kita tak punya waktu hanya dengan berdiri seperti ini. Kita harus membunuh dia secepatnya. Oke lur, kita panggil semut hitam ini semut brutal. Semut brutal itu melewati para hunter begitu saja yang sedang menuju ke bangkai Ratu Semut. Suara semut brutal itu mengeluarkan suara yang sangat dahsyat, sehingga para hunter merasakan tekanan yang begitu hebat. Bruat! Koplokan maut menghantam keras perut Cahain. Duar! Tubuh Cahain menghantam dinding dengan sangat-sangat keras sampai keluar darah dari mulutnya. Duar! Koplokan maut lagi-lagi diluncurkan semut brutal sampai tangan kiri Madunguk ambiar seperti kerupuk. Sing, serangan masih berlanjut. Dan lagi-lagi boy, tangan kanan Madunguk terputus. Baek Yunho dengan mode bisnya murka. Sing. Semut brutal itu langsung mencabik-cabik Baek Yunho dengan sangat mudahnya. Kemudian Choi Jong-in melanjutkan serangan apinya. Trot! Serangan telak semut brutal itu mengenai dada Choi Jong-in. Darah mancur dengan begitu derasnya. Bagus, jika aku berada sedekat ini, aku pasti akan mengenainya dengan panahku. Tapi panah berhasil ditahan dengan sangat mudahnya. Dia bahkan bisa menghentikan itu. Tuar! Panah dari Lim Taekyu dihancurkan dengan begitu mudahnya. Tiba-tiba koplokan maut langsung menghantam tubuh Lim Taekyu dengan sangat cepatnya. Kemudian semut brutal itu maju dengan kecepatan super. Tapi Madunguk back to the war. Madunguk kembali ke medan pertempuran. Dia langsung menangkis bagian seorang tanker berkulit baja. Dialah seorang tanker sejati. Bahkan jika kau memutuskan tanganku, selama aku punya hunter healer Min Byunggu, semua akan baik-baik saja. Karena dengan skill kamuflaseku, aku bisa menyembunyikan hawa keberadaanku. Meskipun kau ingin membunuhku, kau tidak akan tahu keberadaanku.
Dan selama timku berada di jangkauan healerku, mereka tidak akan terkalahkan. Haha. Tapi cek. Kaki Madungwuk dicengkram dan dilemparkan sampai menghantam tanah. Bruak. Dek. Sang healer kaget boy. Karena hawa keberadaannya disadari si semut brutal. Kamuflaseku masih aktif. Jadi seharusnya dia tak tahu keberadaanku. Baek Yunho kemudian berkata, "Byunggu, awas!" Jelep. Perut Min Byunggu, sang healer kita, bolong menjadi donat boy. Gila. Baek Yunho, tidak, Min Byunggu. Perut dari healer kita, Min Byunggu, bolong seperti donat. Dan Baek Yunho berkata, Cepat pergi dari sini, Min Byunggu. Dan keras. Sangat brutal boy. Kepala Min Byunggu digigit keras sampai putus seperti pilus. Di sini semua hunter terkejut. Kemudian Baek Yunho menerjang maju dengan penuh kemarahan. Namun tiba-tiba leher Baek Yunho dicengkram dengan mudahnya. Dari dalam tubuh semut brutal yang sudah memakan Min Byunggu terdengar suara rohnya. Cepat pergi sahabatku. Baek Yunho kemudian berkata, Kau kurang ajar semut brutal. Kemudian semut brutal pun berkata, Kalian lemah. Semut brutal itu dengan menelan mangsanya, dia bisa menebakkan kekuatan dan pengetahuan dari mangsanya. Semut brutal itu kemudian berkata, Siapa raja kalian? Baek Yunho kemudian membalas, Raja siapa maksudnya? Dan di sini terlihat semua hunter sekarat tak berdaya. Kemudian semut itu bersadar. Dan di luar sana ada yang terkuat. Seketika itu semut brutal langsung meluncur keluar dari gua itu. Kemudian Baek Yunho di luar, dia menuju ke arah Goto Ryuji. Ini bukan saatnya aku diam saja. Kita harus meninggalkan tempat ini sebelum si brengsek itu kembali lagi. Dan tiba-tiba sialan, gerombolan semut sudah datang kembali ke sarang mereka. Dan kemudian scene berpindah. Adegan berpindah di luar gua sarang semut. Terlihat 3 hunter dari Jepang sedang berlari mencari rekannya yang hilang kabar. Ketiga hunter itu bertanya, Aneh, kita kehilangan kontak dengan tim Charlie dan sekarang kita kehilangan kontak dengan tim Delta. Goto Ryuji, pemimpin hunter dari Jepang. Apa ada masalah dengan sinyal? Kalau bukan, mereka tidak mungkin memutus komunikasi begitu saja. Tim Bravo, respon, tim Bravo. Kemudian tim Bravo menjawab, Bravo siaga. Apa kalian juga kehilangan kontak dengan tim Charlie dan Delta? Ya, kita cuma bisa kontak dengan tim Alpha. Tim Goto Ryuji, hunter rank S terkuat di Jepang, langsung menyelidiki tempat itu.
Kemudian adegan berpindah ke Laut Cina. Kelihatannya Korea Selatan sedang membuat keributan. Setidaknya semut-semut itu seharusnya tidak bisa terbang ke Cina. Mungkin karena Jepang membantu mereka. Aku pikir mereka melakukan ini agar Goto Ryuji jadi hunter level nasional. Kemudian awak kapal itu terkejut. Ya begitulah. Kau akan tahu perbedaan level kalau kau melihat Liu Zigang. Kapten, kelihatannya sudah jadi fansnya ya? Kata awak kapal tersebut. Ini perbincangan antara kapten kapal dan awak kapalnya. Ya tentu saja, bagaimanapun juga Red ini pasti sudah jadi pertaruhan besar di tiap kubunya. Kemudian adegan berpindah ke Pulau Jeju lagi. Goto, apa kau dengar? Ya, ada apa? Kelihatannya kita sudah kehilangan banyak rekan, kata suara yang ada di telepon Goto Ryuji. Iya, benar. Mereka cuma hunter lemah. Tidak usah terlalu dipikirkan. Kau orang yang dingin rupanya. Goto kemudian menjawab. Beberapa saat lalu, kelihatannya ada masalah dengan sinyal. Dan semua semut sudah kembali ke sarang tempat ratunya. Aku sedikit khawatir, tapi harusnya tak masalah. Kira-kira berapa persen kemungkinan tim Korea selamat? Tanya seorang dari telepon itu. Goto kemudian menjawab. Setelah melihat kemampuan di Red ini, kemungkinan mereka selamat cuma 0. Dengan muka sinis dan licik dari Goto Ryuji, akhirnya watak asli dari hunter terkuat di Jepang itu terlihatkan. Dan ternyata suara di telepon itu Pak Presiden dari Asosiasi Hunter Jepang, boy. Dia berkata, bagus, kita bisa menyatakan kalau Jepang sudah berusaha membantu. Tapi karena kekalahan hunter Korea, kita menarik kembali tim Jepang. Tapi sayangnya, membuat Goto Ryuji menjadi hunter rank nasional harus kandas. Kita bisa membuat drama di media nanti. Aduh, ternyata hunter dari Jepang licik sekali, boy. Dan Goto Ryuji kemudian menjawab. Tujuan utama kita melenyapkan hunter rank S Korea berhasil. Semuanya mundur. Kita segera mundur. Siap, jawab para hunter dan pasukan Goto Ryuji. Namun tiba-tiba serangan super cepat meluncur ke Goto Ryuji dan 2 hunter di Jepang itu. Tapi Ishida, terlihat kepala Ishida terputus oleh serangan itu. Dan Goto pun berkata, Ini bukan semut biasa. Minoru, cepat bergabung dengan tim Bravo. Serahkan ini semua padaku. Kemudian Minoru berkata, Tapi Kapten, kalau semut ini kuat, kok cuma jadi beban saja. Kemudian Minoru langsung pergi meninggalkan Goto Ryuji. Dan semut itu berkata, Apa kau rajanya? Terlihat semut brutal itu berbicara sambil menenteng gelondongan kepala yang sudah terputus dari hunter rank Jepang itu, boy. Terlihat sangat jelas kebrutalan dari semut ini. Kemudian Goto Ryuji menjawab, Ya, aku rajanya. Sambil menentengkan pedang ke semut brutal itu.
Bush. Aura yang sangat dahsyat terpancar dari semut brutal itu. Kemudian Goto terkejut. Tekanan apa ini? Tekanannya sangat kuat. Perasaan ini aku pernah mengalaminya sebelumnya saat melawan dia. Tiba-tiba mak ceding, krak, mak gelundung. Tiba-tiba kepala Goto Ryuji menggelinding ke tanah, saudara-saudara. Sudah gila. Semut brutal ini memang telak. Semut brutal ini menang telak melawan hunter terkuat dari Jepang. Kemudian adegan berpindah kembali ke dalam gua sarang semut. Blar. Kekuatan Happy Hunter Choi Jong-in dilepaskan untuk menahan para koloni semut itu. Baek Yun-ho kemudian berkata, "Tuan Choi, tidak bisakah kau meningkatkan kekuatan apimu?" Choi Jong-in kemudian berkata, "Kalau aku melakukannya, aku akan berakhir membakar semua oksigen yang ada di sini." Baek Yun-ho kemudian menjawab, "Semua sudah terluka parah. Kalau begini, kita cuma bisa mengendalikan api, Choi Jong-in." Kemudian, Baek Yun-ho sangat pesimis kepada dirinya. Apakah ini akhir dari kita semua? Dan tiba-tiba keluar bayangan hitam dari kaki para hunter dan mak jeng. Mak buk. Keluar Shadow Army atau prajurit bayangan yang menghadapi semut itu. Prajurit itu langsung menghalangi kedua semut itu yang akan menyerang para hunter. Baek Yun-ho kemudian berkata, Siapa prajurit hitam ini?" Mak dan ternyata prajurit bayangan ini dari Sung Jinwoo. Gila. Sung Jinwoo langsung mengeluarkan kekuatannya, Shadow Exchange. Kemudian Sung Jinwoo mengeluarkan kekuatan Shadow Exchange dari skillnya untuk bertukar tempat dengan pasukan bayangan tersebut.